Halo Melda, open kamera dong. Open kamera dong guys, nggak apa-apa, muka bulat juga mah pede aja. Ini mana nih Kiki? Kiki, mami, mana mami? Kiki. Hai Bel, halo sahabat. Halo Dewi, halo Lina, halo Ocha, halo Belinda, halo Ita. Halo. Duh, kangen semua deh kalian. Iya nih. Ini acara apa sih? Nggak terasa ya, Ita udah berada di luar negeri. Nih, Ivan, Erik. Ivan, Icat, Rahman, Vina. Rahman, mana mah? Di grup aja rame si Rahman mah. Suaranya nggak ada di sini. Lagi ngunyah dia, Wi. Udah izin makan tadi. Ki, Bu Dokter, apa kabar Bu? Baik Ibu, Ibu gimana? Gila, udah jadi Bu Dokter nih. Emang kita capek-capek masuk IPA ke ujung-ujungnya ekonomi. Tidak berguna. Nggak apa-apa, tahu duitnya banyak jadi anak ekonomi. Benar. Amin. Dokter mau apa yang penting cuan. Kalau dokter BPJS lah ya. Ada Kak Cika. Halo Kak. Sama sahabat semua. Selamat sahabat. Buka ya. Sahabat. Nanti nyanyi ya, Kak. Iya loh, Kak. Ya, minta tolong dong saya. Ini gua nyasar atau bagaimana nih? Ini sekelas doang kalian ya? Enggak kok. Kita lintas generasi. Enggak kok. Semua nih kalian. Beda, ini ada yang SD, SMP, SMA, orangnya itu juga sih. Makanya gue bilang nyasar. Tapi nggak apa-apa. Kakak sehat, Kak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, masih menjalani hari Sabat. Ada Kak Cindy juga nggak? Bareng-bareng dong, Kak. Duet. Enggak, adanya Castella. Oh, Castella, ya udah duetnya sama Castella. Iya, kirinya ya Kak. Nanti kita nyanyinya dangdut kalau sama Castella. Biar bergoyang. Salah. Dan begitu. Ya, oke. Mulainya ala-ala pacim gitu ya, yang ngaret. Iya. Ya, begitulah, mau offline, online tetap aja ngaret ya. Aduh, gue pakai nama PAB lagi. Berkhianat banget ya. Ngajak tawuran nih. Ya, tuh maaf tuh, saya kan guru di situ sekarang. Maaf ya, nggak apa-apa, tapi masih alumnus pacim kan. Oke. Oke deh. Ini udah bisa mulai kali ya? Atau masih mau tunggu teman-teman yang lain? Iya. Dimulai aja kali. Dimulai aja ya. Oke deh. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Terima kasih banget udah hadir tepat pada waktunya, bahkan sebelum waktunya ya. Kalau masih mau invite teman-teman yang lain boleh juga. Siapa tahu ada teman sekolahnya mungkin dulu yang teman SD ataupun yang SMP yang masih ada kontaknya, boleh diinfoin juga. Oke. Ini kita santai aja ya, nggak usah terlalu kaku karena bukan acara gereja juga. Cuman acara ini niatnya untuk penghiburan teman kita, sahabat kita, Daniel Sitanggang dan papanya dan keluarganya yang baru saja ditinggalkan oleh ibu yang tercinta, ibu yang sangat dikasihi. Jadi mohon semuanya bisa membawakan hal yang positif ya. Bisa menghibur juga buat Dani. Oke. Kalau gitu kita mulai dulu. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kalau doa buka ini Lina sih di jadwalnya. Gimana kira-kira, Len? Oke ya.
Langsung doa aja, Cak. Kedengaran suaranya kan? Ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan syukur padamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengadakan acara penghiburan untuk saudara kami, sahabat kami Dani Tuhan. Biarlah acara ini dapat berlangsung dengan baik. Engkau berkati dalam segala hal, dalam jaringan, partisipan acara, dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Thank you, Lin. Kita mulai dulu dengan lagu pembuka ya. Teman-teman yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi juga. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Suaranya? Kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Pelihara. Oke. Bentar. Thank you. Harusnya ini ya tadi lagu doa buka lagi dong sekarang. Maaf ya.
siapa? Siapa yang mau doa buka nih? Kalau ditawarin nggak ada yang mau biasanya. Oke, aku tunjuk aja ya. Bebel boleh bantu doa kita sebelum renungan. Selamat malam, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang dalam kerajaan surga, berpujian nama Tuhan pada malam hari ini, kami anak-anak Tuhan dari Universitas berkumpul malam ini Tuhan, kami akan melihat acara penghiburan untuk teman kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati acara ini, memberkati jaringan yang kami pakai dan mau angkat sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, baik bagian, hanya Tuhan juga dari kami, dari surga, dari surga, dan dapat rasakan dari Tuhan, teman kami yang mendapatkan penghiburan yang berasal dari Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Segera hendak mata kami Tuhan, dari kami, dan kami berdoa nanti dalam bersama dan Kita akan renungan dulu. Renungan kita akan dibawakan oleh Pendeta Tawari Slaia, misuanya dari Dewi. Gimana, Wi? Oke? Bukan ini dulu ya, riwayat ya? Kronologis, Wi. Riwayat dulu atau renungan dulu? Ini kronologis bukan ya? Kronologi ya? Iya. Dan ini Ya udah. Si Ocha bukannya bikin urutan acara ya? Enggak, gue tuh tadinya mau misahin antara kita ibadah dulu dengan acara yang penghiburannya gitu. Gitu. Gimana? Renungan dulu aja ya? Ya, Boleh. renungannya renungan penghiburan, Cak. Iya. 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 Ya udah. Oke, kita renungan ya. Ya, salam, selamat sabat buat kita semuanya. Selamat sabat Pendeta. Selamat sabat buat adik kami Dani. Kita akan memberikan kekuatan kepada Dani pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini, sahabat-sahabatnya Dani memilih hamba-Mu untuk mewakili mereka, memberikan kekuatan kepada Dani melalui firman. Oleh karena beberapa hari yang lalu, Tuhan telah mengizinkan ibu yang sangat dicintai oleh Dani beristirahat sebentar. Ya Bapa yang di surga, berkatilah hamba-Mu ini. Jadikanlah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, sehingga ketika hamba-Mu membacakan firman-Mu, untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada adik kami, Dani Sitanggang, itu benar-benar berkuasa menjamah hatinya, sehingga dia akan tabah dan sabar, dan dia akan dikuatkan dan bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami di dalam kebaktian. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, kepada adik kami Dania, kami panggil adik lah ya. Kami sangat berduka ya karena Tuhan telah mengizinkan ibu yang sangat kita cintai beristirahat sementara. Ya mungkin beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu ya, ketika ibu yang kita cintai ini diminyakin, istri saya kasih tahu ke saya, "Apa, ini ibunya si Dani diminyakin," gitu kan. Dan fotonya di-share, dilihat keadaannya seperti itu, seperti itulah pada saat itu. Dan kita yang melihatnya
hanya berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik dan menolong di dalam segala situasi apapun. Itu yang kita doakan. Kita sebenarnya pinginnya datang ke sana, baik ketika dan itu berduka, semua pingin ke sana. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya mau hadir di sana. Tetapi situasi seperti ini tidak mengizinkan kita untuk memberikan kekuatan langsung kepada sahabat kita atau saudara kita yang berduka. Sehingga bisa saya katakan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai di masa-masa seperti ini perlu iman yang ekstra. Kenapa perlu iman yang ekstra? Kita sebagai sahabat tidak lagi bisa berkunjung langsung datang kepada dia, mendengarkan keluhannya, memberikan kekuatan kepadanya, paling tidak menepuk-nepuk pundaknya. Kita hanya bisa melihat dia dari kejauhan, hanya sekedar hello, melalui WhatsApp atau telepon, itu kan nggak ada chemistry yang dihasilkan. Hanya sekedar WhatsApp aja kita kirim pesan turut berduka cita gitu kan. Jadi bagi adik kami, Dani, kami bisa merasakan duka cita yang kamu rasakan. Kami, ya sahabat-sahabat ini merasakan duka cita yang kamu rasakan ketika ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai di saat-saat seperti ini. Makanya saya katakan kepada ya orang-orang yang berduka, perlu penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya bisa terhibur gitu kan. Bisa terhibur dan dikuatkan di dalam situasi-situasi seperti ini. Adik dan ini dekat juga kepada saya ketika beberapa kadang ya pernah ya khotbah ya, dia mau saya undang menjadi penyanyi ya, penyanyi spesial. Wah baik banget saya pikirkan, terima kasih. Makanya ketika adik saya ini berduka, ya saya merasa juga kehilangan orang yang sangat kita cintai ini. Ingin rasanya mau ke sana, tapi situasi menyebabkan tidak boleh kita datang ke sana. Jadi kita turut berduka cita. Adik kami Dani, pada malam hari ini, sebenarnya kami sangat ingin mendengar kamu berbicara kepada kami, mendengar bagaimana kamu menuturkan semua isi hatimu kepada kami. Dan sahabat-sahabatmu sini semuanya siap untuk mendengar. Dengan demikian sebenarnya ketika kita mendengar orang yang berduka itu, maka dia akan keluar perasaannya itu dan dia bisa merasa lega. Daripada sebenarnya kita mengkhotbahi dia, menyampaikan firman Tuhan, lebih bagus kita dengar dia, memberikan waktu kita kepadanya. Ya mungkin sahabat-sahabatnya yang bersama-sama dengan kita sekarang ini yang sangat baik, ya nanti luangkanlah waktu kalian untuk mendengar dia, berbicara, menelpon dia. Tidak hanya sekedar lewat Zoom ini kita memberikan penghiburan kepadanya. Karena itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang berduka. Sangat bermanfaat. Kita pada umumnya ketika ada situasi seperti ini kita mau menyampaikan ucapan duka. Tapi pernahkah kita memberikan waktu kita kepadanya, memberikan waktu sedikit saja, ya mungkin 10 menit atau 15 menit menelpon dia, lalu mendengar dia menceritakan betapa beratnya beban yang dia rasakan. Itu sangat menolong dia, meringankan bebannya. Jadi ya mudah-mudahan teman-temannya atau istri saya juga memberikan waktu nanti menelpon sehingga saudara kita ini, adik kita yang kita cintai ini terhibur dan dia akan dikuatkan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini firman Tuhan katakan, ketika ada orang yang berduka, bacakanlah ini kepadanya dan hiburkan dia dengan firman Tuhan ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara, atau saya bisa ubah seperti ini. Selanjutnya, kami sahabat-sahabatmu Daniel, tidak mau kamu itu larut di dalam duka cita. Karena kita mengetahui tentang mereka yang telah diizinkan Tuhan beristirahat. Kita tahu keadaan mereka. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus
ibu yang kita cintai, yang telah Tuhan izinkan beristirahat sementara itu, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Firman Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita. Memberikan pengharapan kepada adik kami Dani yang sedang berduka pada saat ini. Karena firman Tuhan itu jelas sekali menerangkan tentang keadaan orang yang kita cintai itu yang diizinkan Tuhan beristirahat. Dan jelas dia terangkan tentang keadaan kita. Dan jelas-jelas juga dia terangkan bahwa kita nanti akan bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika dia datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Kita punya pengharapan. Firman Tuhan ini dibacakan kepada kita pada malam hari ini, supaya kita punya pengharapan dan kita kuat menghadapi duka cita. Boleh kita menangis. Sebagai manusia boleh kita menangis. Sedih. Tapi jangan larut di dalam duka cita. Menangis setiap hari. Kita harus bergantung kepada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah berjanji kepada kita akan mempertemukan kita kembali kepada orang yang kita cintai itu. Di dalam Ibrani 6 ayat 21 firman Tuhan berkata, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan kita, maka kita memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, iman yang sudah melekat kepada Yesus Kristus. Seperti sauh yang dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir. Biasanya kan tabir itu memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. Lalu di balik bilik yang suci itu, di balik tabir ini ada Yesus Kristus. Jadi sauh itu adalah jangkar dasar yang membuat kita tidak bergoyang ke sana kemari. Sauh itu atau jangkar itu kan dilabuhkan supaya kapal itu tidak bergoyang. Jadi ketika kita memiliki pengharapan, maka seperti jangkar yang dilabuhkan di belakang tirai itu, sehingga kita tidak tergoyangkan meskipun kita berada di dalam duka cita. Demikianlah kalau kita itu memiliki pengharapan yang kuat. Kalau Dani memiliki pengharapan yang kuat bahwa Yesus itu benar adanya, janjinya itu pasti adanya, maka Dani tidak akan pernah tergoyahkan, akan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita percaya bahwa perpisahan ini hanya sementara. Dan kita tahu ketika Yesus memberikan istilah tidur di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, bahwa meninggal itu tidur. Tidur itu ya seperti kita tidur, besok kita udah bangun. Jadi firman Tuhan itu katakan orang yang kita cintai ini, yang diizinkan Tuhan beristirahat sementara ini adalah seperti tidur. Ketika dia tidur, besok dia bangun, maka sudah Yesus datang. Nah, jadi ketika dia tidur, maka itu bukan berarti dia akan mati selama-lamanya. Bukan mati.
tetapi hanya istirahat. Ketika Tuhan izinkan seseorang itu beristirahat sementara, itu artinya Tuhan izinkan seseorang itu tidur, lalu bangun nanti akan mengawali hidup yang baru. Meninggal itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itu adalah permulaan dari kehidupan yang baru yang dijanjikan Tuhan. Jadi ketika orang yang kita cintai ini beristirahat sementara, maka kita harus yakini Tuhan telah memberikan yang terbaik, mengizinkan ibu yang saya cintai ini untuk mengawali hidup yang baru. Ketika dia bangun nanti, dia sudah memiliki kehidupan yang baru. Tidak ada lagi penderitaan yang dia rasakan. Penderitaan yang kita lihat ketika dia didoakan di rumah sakit. Tidak akan pernah dia rasakan lagi penderitaan itu. Tetapi yang dia rasakan adalah kebahagiaan, sukacita. Apalagi ketika dia bertemu dengan anak yang sangat dia cintai, yaitu Dani, ada di hadapannya. Selamat bersama-sama dengan dia. Dia pasti sangat bersukacita. Oleh karena itu, bagi adik kami Dani, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Setialah kepadanya. Karena ketika Yesus nanti datang, sukacita ibu yang kamu sayang itu berlipat ganda ketika dia melihat kamu ada dalam kebenaran. Masuk bersama dengan dia ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami katakan kepada adik kami Dani, kami sangat turut berduka cita. Kami merasakan beban duka cita yang kamu rasakan. Oleh karena itu, kami sampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat adik kami Dani. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan yang telah dibawakan. Oke. Dani, ini teman-teman mempersembahkan lagu buat Dani. Nanti aku play. Semoga ini dapat menjadi penghiburan juga untuk Dani yang sedang berduka. Gak semuanya sih, cuma semoga dapat mewakili dan menjadi penghiburan buat Dani. Yesus
Ya, Dani, sekarang kita kasih kesempatan untuk berbagi kronologi gimana ceritanya. Boleh share ke kita, Dan? Jadi aku yang dulu masuk rumah sakit itu hari Kamis. Lalu memang mama udah duluan ini sih, udah duluan kena COVID. Tapi yang duluan masuk rumah sakit itu aku, karena memang badan aku nggak kuat gitu ya. Aku ngerasa kayak dehidrasi, akhirnya aku dilariin ke rumah sakit Advent. Lalu mama itu masuk hari Sabtu, tapi memang kondisi jantungnya itu sebenarnya kata dokter udah 5%. Jadi selama 1 bulan ini sebenarnya itu tiap malam itu kambuh. Dan saya selalu dengar itu di ruang tamu selalu kayak kesakitan kayak gitu. Lalu karena memang sering kambuh di ruangan itu, karena kan di ruangan COVID itu hanya ada 2 perawat. Dan sorry, mic-nya boleh dideketin soalnya nggak kedengeran. Kedengeran, Cak? Jelas? Oke, udah jelas teman-teman? Oke. Ya, akhirnya hari Sabtu itu mama masuk rumah sakit, dia dirawat di sana karena memang jantungnya udah sering kambuh, akhirnya dimasukkan ke ICU. Cuman sebelum masuk ICU itu mama bilang sama saya kayak gini, dan mama nggak mau masuk ICU gitu, karena mama mau bareng sama Dani. Cuman aku bilang ke mama kayak gini, Ma, kalau mama di sini nggak ada perawat yang ngerawat, karena semua pasien yang ada di COVID ini semua yang memang yang sudah kondisinya lagi nggak bagus semua. Jadi perawat itu nggak ada waktu untuk hanya mengurus mama aja. Mama harus masuk ICU karena di sana ada perawat yang jaga mama. Itu saya hampir 1 jam ngebujuk mama untuk masuk ICU. Dan puji Tuhannya ICU itu ada pada waktu itu. Karena kita tahu sendiri, untuk masuk ruangan COVID aja itu susahnya minta ampun. Apalagi untuk masuk ICU kayak gitu. Akhirnya mama masuk ICU, saya yang ngantar. Saya ngantar mama saya sampai ICU. Di situ akhirnya saya tinggalin. Saya bilang ke mama saya, nanti kita ketemu di luar ya. Akhirnya dari gereja diadakan kayak semacam diminyaki kayak gitu. Dan di situ mama juga masih sadar. Tapi satu hal yang ngebuat saya sampai sekarang ngerasa bersalah itu adalah ketika mama saya bilang kayak gini, dia bisikan ke kuping saya, dan mama haus. Tapi memang nggak bisa dikasih minum. Karena memang udah selang pernapasan itu sudah masuk dari mulut. Jadi nggak bisa dimasukin lagi ke... Jadi air nggak boleh lagi masuk. Cuman di situ mama saya sampai 3 kali bilang gitu, dan haus katanya kayak gitu. Tapi saya bersyukur mama saya masih bisa diminyaki di situ, masih sadar. Sangat bersyukur karena memang dia masih melihat saya juga di situ. Dan saya bilang ke mama saya, mama harus kuat ya. Kita nanti ketemu di luar. Tapi pada saat itu pukul 11 saya dapat telepon bahwa mama saya lagi kritis. Suster bilang, ayo kamu ke dalam lihat. Aku nggak mau karena aku nggak mau lihat mama saya menderita. Jadi ketika saya masuk ke dalam itu udah nggak ada lagi. Ya, di situ memang saya nggak bisa lagi menangis
Maksudnya saya udah nggak ngerti lagi harus ngapain. Tapi saya di situ merasa bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan dia istirahat. Dan saya juga bersyukur karena di sisa hidupnya ini saya masih ada untuk dia gitu. Setiap hari saya ngerawat dia, Cak. Setiap hari, hampir setiap hari. Saya memandikannya, saya yang masak di rumah, saya yang bersihkan tempat tidurnya, saya ngelap, semuanya saya lakukan untuk mama saya. Dan saya ngerasa kayak lega gitu, karena ketika mama saya ini beristirahat, saya sudah saya sudah memberikan yang terbaik kepada dia gitu. Dan ketika saya pulang ke rumah, rasa sedih saya nggak begitu besar karena saya memiliki pengharapan bahwa someday bila mana Tuhan datang yang kedua kali, saya harus ketemu dia. Hanya itu. Sekarang tujuan saya dalam kehidupan saya hanya itu. Saya ingin berusaha menjadi orang yang baik. Karena ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali, saya mau bertemu dengan dia. Hanya itu saja. Mungkin ini yang bisa saya sharing. Dan di sini yang buat saya menangis itu sebenarnya lebih besar bukan karena kepergian mama saya, karena saya udah ikhlas dengan itu. Cuma saya terharu dengan kepada semua teman-teman yang masih ada waktunya untuk saya. Meskipun mungkin saya bilang, saya nggak punya banyak waktu untuk kalian, tapi kalian masih memberikan waktu kepada saya. Saya ngelihat yang di sini juga yang datang banyak dan memberikan lagu pujian, itu yang membuat saya sebenarnya ngerasa terharu gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang ada buat saya ketika saya lagi sedih. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian, menuntun kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Thank you, Dani. Semoga kita sama-sama ketemu sama mama-mama kita ya, Dan ya. Jadi waktu beberapa hari lalu, jadi aku sama Dani itu punya Bible study bareng. Hari Minggu biasanya aku invite dia, dan Bible study yuk gitu. Terus Dani itu tiba-tiba bilang, nggak bisa katanya karena dia lagi di rumah sakit. Terus dia update story gitu. Terus aku komen, Dani sakit. Mama aku sakit, aku juga masuk rumah sakit, kata Dani. Hah, kenapa? COVID, kata dia. Pas gitu, papa masuk nggak? Nggak, cuman papa nggak masuk ya, Dan ya. Ya, terus udah gitu, aku nggak kontekan lagi. Tahu-tahu waktu Seninnya Dani ngasih tahu ke aku, Cak, mama aku kritis. Terus masuk ke ICU. Terus waktu itu aku lagi kerja. Ayo Dan, kita bareng berdoa video call. Akhirnya kita berdoa bareng siang-siang, dan sorenya mama diminyaki ya, Dan ya. Tadinya tuh aku sama Ivan sama teman-teman yang lain tuh janjian mau berdoa malam-malam. Cuman karena lagi sulit, lagi di luar mau ngedoain Dani, tadinya mau nge-invite doa bareng. Tahu-tahu malam-malam Ita ngechat di grup, mamanya Dani udah nggak ada gitu. Langsung ya nyesel gitu, aduh kenapa waktu malam itu nggak benar-benar niatin berdoa bareng sama Dani. Cuman kita tahu Dani tiap diajak ketemu, sorry aku bisanya pulang jam segini soalnya mama harus makan gitu, luar biasa banget sih. Terus Dani ngerelain ya nggak ke Jakarta. Aku tahu banget Dani tuh pingin banget di Jakarta untuk ngejar mimpi-mimpinya, cita-citanya. Cuman dia lebih memilih untuk mengurus mamanya, itu luar biasa banget sih. Dan seorang cowok mau mengurus masakan, buat aku hal yang spesial ya. Sorry ya. Buat aku hal yang luar biasa gitu. Dani benar-benar mau mandiin mamanya, ngebersihin semuanya, peralatannya, kebutuhan badaninya, semuanya gitu. Dan yang siapin itu luar biasa banget. Dia mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk mau memberikan yang terbaik buat mamanya. Aku pun dulu nggak segitunya gitu. Makanya aku ngeliat Dani, wah luar biasa banget sih. Jadi ya itu udah yang terbaik dari Tuhan ya, Dan ya. Dani
kita janjian sama Tuhan nanti, sama ibu-ibu kita di pagi yang cerah. Dan sekarang ini kita anak-anaknya, orang-orang yang masih hidup nih yang harusnya berjuang untuk kedepannya gimana, untuk jalurnya masuk surga atau neraka nih gitu. Kita yakin dan percaya mama-mama kita itu udah luar biasa banget ngurus kita dari kecil hingga sampai saat ini gitu. Jadi aku yakin sih bakal dapet bagian gitu di surga gitu. Terima kasih. Ini ada satu lagu pujian lagi. Sebenarnya bukan dari kita, dari anak-anak Pacim, tapi ada satu anak Pacim ya kalau nggak salah. Kristus batu
Dani, ini ada perwakilan dari kita, teman-teman. Ada Richard sama Kiki yang mau menyampaikan belasungkawa buat Dani. Silahkan, Richard. Halo, tes. Kedengaran, Cak? Ya. Kedengaran. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Ya. Oke. Puji Tuhan dulu pertama-tama karena mungkin ini kita baru pertama kali ya kumpul setelah 11 tahun saya rasa ya. Ada beberapa sih teman-teman yang sering ketemu juga. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ocha di awal bahwa adapun kita untuk memberikan atau setidaknya kekuatan untuk teman kita, sahabat kita, Dani juga ada di sini tadi hadir. Dan Dani. Ya, Richard. Halo, Dan. Ya, Chad. Gimana kabarnya? Udah baik-baik aja kan sekarang? Sudah lebih membaik, puji Tuhan. Ya, udah lebih baik, puji Tuhan ya. Dan saya dan teman-teman juga merasakan duka yang mendalam tentunya jika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, orang yang melahirkan kita, orang yang menemani kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Tapi tetap seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Pendeta, kiranya kita jangan bersedih berlarut-larut. Bersedih dan menangis itu hal yang wajar. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah menangis ketika dia mengetahui bahwa sahabatnya Lazarus mati. Apalagi kita, manusia biasa, pastinya kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang sangat kita cintai itu satu hal yang sangat duka yang mendalam buat kita. Dan secara pribadi, saya siap kalau Dani mau share atau mau berbagi keluh kesah ke depannya. Saya tahu bahwa ke depannya banyak hal yang akan berubah tentunya pastinya. Dani akan punya tanggung jawab lebih. Dan saya kemarin juga lihat postingan Dani terakhir di Instagram. Dani berjanji akan tetap semangat dan akan merawat Papa. Dijalankannya, dan saya harap itu jangan patah semangat. Itu bisa tertular juga buat Papa yang saat ini juga sedang sakit, yang saya dengar ya. Ya, Dan. Dia lagi kurang enak badan. Ya, kurang enak badan ya. Ya, pasti ini kondisi yang tidak mudah juga. Oh ya, dan secara pribadi saya juga minta maaf ya, Dan, karena saya nggak bisa ikut untuk menyumbangkan lagu pujian, karena sebenarnya saya juga lagi berkumpul karena 2 hari yang lalu mama saya juga terkonfirmasi positif, tapi puji Tuhan keadaannya normal, keadaannya tidak ada gejala yang begitu serius. Akhir kata, saya mewakili semua teman-teman SMA Advent Cimindi angkatan 2006. Di sini ada beberapa angkatan lain juga sebenarnya yang ikut hadir, dan tadi juga saya lihat ada Ibu Purba ya. Kami mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Nda tercinta. Secara pribadi sebenarnya namburu saya karena beliau baru Situmorang, saya Sitohang, dan inilah ayah saya sebenarnya. Dan tetap semangat ke depannya ya, Dan ya. Ya, Richard. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Thank you, Richard. Yeah. Ini dari Kiki. Selamat malam semuanya. Buat Dani, saya mewakili teman-teman semua. Apa yang teman kita Dani alami sebenarnya sering jadi pemandangan sehari-hari di pekerjaan. Jadi saya bisa rasain gimana, saya bisa bayangin situasinya Dani waktu di ICU. Karena saya bukan dokter ICU, tapi dokter jaga ruangan COVID. Tapi kalau ICU penuh, pasiennya meninggalnya di ruang biasa. Jadi saya sering kali harus breaking bad news kepada keluarga pasien, entah itu anaknya, entah itu pasangannya. Jadi saya bisa bayangin situasinya, dan
waktu menyampaikan bad news-nya kepada keluarga. Kemudian ibuku aja udah tua. Kalau di masa sulitnya dia pasti ada momennya dia manggil ibunya atau manggil bapaknya. Gimana ya, ketergantungan kita ke orang tua itu kan nggak bisa dilepaskan dalam sekejap mata ya. Jadi aku bisa bayangin betapa pedihnya, betapa sedihnya kehilangan orang tua, apalagi kehilangan ibu. Gitu. Tapi seperti yang Amang Pendeta bilang tadi, sama juga yang Richard bilang, kita harus punya pengharapan supaya kita tidak berlarut dalam kesedihan dan kehilangan kita gitu. Kalau dari teori PPDGJ namanya pedoman diagnosis jiwa, kalau lebih dari 2 minggu dan disebutnya depresi. Jadi kalau udah 2 minggu kamu ngerasa sedih, telepon Richard. Richard kan tadi katanya bersedia. Atau telepon yang lain juga boleh. Ingat itu, kalau udah lebih dari 2 minggu, kehilangan minat, masih merasa sedih, harus cari teman. Tapi kayaknya dengan keikhlasan, dengan pengharapan kepada Tuhan, harusnya sih mudah-mudahan nggak sampai lebih dari 2 minggu ya. Dan banyak teman yang memberikan dirinya, memberikan waktunya untuk bersedia mendengarkan curhatanmu atau kegundahanmu gitu. Dan yang paling penting ada teman sejatimu, Tuhan Yesus. Jangan lupa gitu. Semoga niat baikmu, perbuatan baikmu untuk ibu diperhitungkan Tuhan. Dan masa depanmu lebih baik sehingga nanti kita boleh sama-sama menyongsong pagi yang cerah bersama-sama, ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Makasih, Ki. Sama-sama. Thank you Kiki dan Richard. Kita ini sebenarnya teman-teman yang lain kalau misalnya mau menyampaikan juga boleh sih langsung open mic aja. Halo, boleh aku tambahin juga ya? Boleh. Halo, malam Dan. Malam. Aku secara pribadi dan sama teman-teman dari IPS, kebetulan kemarin waktu pemakaman Nantulang, aku ikut Zoom juga di situ dan cuman sorry aku telat mungkin ngomongnya ke Dani. Kami keluarga kebetulan ya, orang tua kita juga saling kenal ya Dan dari dulu ya Dan ya. Iya. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Mama dan Nantulang. Kiranya itu mungkin yang terbaik dikasih Tuhan supaya Mama lepas dari semua sakit penyakitnya. Dan itu semua sudah dijanjikan oleh Tuhan karena kita akan kembali semua kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Kiranya Dani diberikan penghiburan. Amin. Jangan terlalu berlarut-larut dan karena semua memang sudah diatur Tuhan seperti ini jalannya. Ya Dani harus tetap kuat menjalani situasi ini. Juga untuk merawat tulang yang tinggal tulang sekarang yang teman Dani ya. Dani harus tetap semangat, harus cepat pulih supaya bisa kembali lagi ke rumah bareng lagi sama tulang di rumah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan sama kamu Dan. Pokoknya tetap semangat, sehat selalu ya Dan ya. Kalau ada apa-apa kabarin aja, kita teman-teman semua siap kok untuk saling sharing. Sebenarnya ini udah dari lama sih pengen kita kayak gini bisa komunikasi walaupun situasi sekarang belum bisa tatap wajah langsung ya, dengan adanya Zoom seperti ini memperkuat lagi tali silaturahmi dan komunikasi kita teman-teman SMA Advent angkatan 2009 dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Dan ya. Semangat ya Dan ya. Makasih, Thank you ya. Oke, mungkin
Mungkin ada teman-teman yang lain? Aku boleh ya? Ya. Hai Daniel. Halo. Nggak jadi nyanyi, Kak? Ya, jangan. Nanti hancur Zoom kita. Jadi aku menyampaikan turut berduka ya, dan mewakili sekeluargaku. Mohon maaf kalau kemarin-kemarin itu mungkin aku agak telat dengar kabarnya. Jujur aja aku tadi kaget juga waktu Dewi Ibu Pendeta share di status ya. Jadi aku rada kaget gitu. Terus waktu aku masuk, kayaknya aku nyasar sendiri gitu. Kayaknya 2003 sendiri ya. Angkatannya sepertinya lebih muda gitu. Jadi aku turut berduka Daniel. Cuman yang aku tahu karena gini ya, Daniel itu kan orangnya yang paling kuat ya, orang paling kuat yang aku tahu karena aku kenal Daniel itu dari Daniel SD kayaknya ya. SD ya Daniel, bener gak sih? Dan Daniel itu udah hobi nyanyi banget. Tapi yang aku salutin itu Daniel itu benar-benar yang ke orang tua. Gimana sih family goals banget lah gitu. Jadi emang benar-benar patuh sama orang tua, menghormati hari Sabat yang kayaknya gue aja belum bisa terlalu seperti itu. Tapi Daniel hebat. Jadi untuk Daniel keep strong karena masih ada Babeh ya, harus lebih kuat lagi dan kita harus menjaga yang ada. Bener nggak sih? Kita harus menjaga dan menyayangi yang ada sekarang ini. Turut berduka dan juga semoga Daniel diberikan kekuatan yang lebih lagi karena sebenarnya kan kita sekarang sering banget ya dapat kabar buruk bahwa COVID ini udah ada varian baru lah bla bla segala macam. Jadi kayaknya bukan cuman Daniel doang nih yang stres gitu, kita juga semua ikut stres gitu. Tapi ya dengan pertolongan Tuhan kita semua akan kuat. Dan untuk teman-teman yang lain yang saya kenal maupun tidak kenal ya, karena kayaknya udah kejauhan juga angkatannya, tapi ada juga sih yang saya masih kenal-kenal ya. Ada si Ivan gitu, ada si apa ya namanya? Ya itulah itu ya. Pokoknya ada yang kenal-kenal mukanya. Tapi ada Ita, ada Melda ya. Kalau Melda mah kayaknya anak Pacim gitu. Anak Pacim itu Melda teh. Pacim dia, Kak. SMA. Pacim. Ya ampun, maaf ya. Pesantren dulu, pesantren. Kejauhan atau kejauhan. Anak Maaf. SMA 13 itu. SMA 13. Kok bisa nyasar berarti? Kak, aku Jadi anak Pacim juga, Kak. Oh iya. Yang mana sih yang bilang kakak ini? Pokoknya semuanya kayaknya asa-asa kenal gitu ya, tapi karena kalian udah gede jadi berubah mukanya teh, berubah menjadi dewasa gitu kan ceritanya ya kan. Kalau gua kan masih segini-segini aja awet muda ya kan. Semua dari Jadi Daniel dan semua tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan dan juga semuanya harus bergembira. Itu aja obatnya. Betul kan? Betul. Betul, Kak. Prokes, benar prokes ya. Jangan lupa prokes juga. Ya Pak Pendeta, terima kasih tadi renungannya. Kita jagalah orang tua kita yang ada dan juga keluarga kita. Amin. Itu aja. Makasih. Daniel turut berduka sekali lagi ya. Sarang heo. Terima kasih Kak Cika. Oh, ganti nama langsung dihapus PAB-nya ya, Kak? Ganti HP lebih tepatnya tadi. Yang itu loh, Ben. Biar nggak kelihatan berkhianat banget gitu. Takut dikeroyok nih, Pak. Iya, takut nih gue. Jangan-jangan. Aku dari dulu sering ribut sama PAB tuh. Rahman mau mengucapkan Rahman. Oh iya, kebetulan juga Rahman baru berduka juga. Ya. Yang lalu juga kan, terus kemarin mamanya Devi juga. Halo. Rahman bisa di-share, Man. Halo, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Buat Dani, kita sama-sama berduka. Bapak saya
tanggal 18 tuh pergi meninggalkan keluarga. Kita sama-sama lagi berduka. Kau mah senang Tapi Bang. warisan ya? Warisan. Bukan itu. Nggak ada, itu bercanda ya. Biar kita ketawa. Jadi intinya Dani nggak usah sedih. Aku juga sekarang udah move on. Karena tadi yang kata Pak Pendeta bilang juga, semuanya tuh nggak ada yang mati, melainkan hanya tertidur. Dan akan dibangkitkan lagi di tangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Intinya nggak usah sedih lah. Anggap aja orang tua kita lagi pulang kampung. Nanti kita ketemu lagi, kita susul. Gitu. Kalau bapak saya lagi pindah tugas kebetulan. Gitu ya. Semangat Dan. Oke, thank you Rahman. Rahman turut berduka cita juga ya buat ada beberapa teman kita yang kebetulan sedang berduka juga. Ada Devi, ada Erik juga. Devi mamanya juga baru berpulang juga, dan Erik papa mertuanya ya Erik ya. Tadi ada sih join Erik juga, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga. Semoga semuanya diberikan kekuatan dan keikhlasan sama Tuhan. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau mengucapkan bela sungkawa. Ivan dong, Ivan tuh sama Eko. Oke. Satu-satu aja semuanya harus ngomong. Kalau bisa mah iya dong. Nggak lagi pada ada acara durasi. lain kan? Biar lama. Makan somai ini tuh. Silakan Van. Samuel nggak lagi ngasuh anak kan El? Prasmanan man. Makan Bang. Samuel lagi nyuapin anak itu deh. Ini prasmanan. Novel jangan banyak makan, oi. Cara tahlilan mah gini. Bakso tahu dong. Balita mesti beri bakso tahu deh. Hati-hati nanti bekalnya diambil Samuel nanti. Berarti semuanya ya harus ngucapin ya. Semua lah. Iya betul, semua. Silahkan. Makan Bang. Lanjut. Makan ya Samuel. Ya ini lagi sambil nge-review makanan dulu. Bu Purba loh itu Ada Bu Purba dong, ada Bu Purba. Oh iya Bu. Ini ya. Malam Bu. Masa kamu makan sendiri sih Samuel? Ih kebangetan. Iya Bu. Biasa Bu, prasmanan Bu langsung ambil sendiri Bu. Padahal kayak atuh. Meningkatkan imun biasa. Situasi COVID imun. Cocok atau lanjut. Ini belajar kimia. Yuk, siap-siap. Iya. Nanti ada jam kosong loh. Ada Bu Purba masuk. Ada Olive nih, Liv. Apa kabar, Liv? Bagaimana penerbangan, Liv? Ini yang mau open mic selanjutnya siapa? Ivan bisa, Pan? Ivan. Ivan dulu Ini, deh. Bang. Ivan, Bang. Oke. Selamat malam, guys. Malam. Bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman semuanya. Dan mungkin aku di sini bukan mewakili teman-teman dan mungkin mewakili secara pribadi. Karena kita juga sudah cukup dekat dari SMP. Dan kebetulan juga yang berpulang adalah inang tuaku. Karena mamaku baru Silingo-Ringo, jadi Dani jatuhnya adalah abangku. Mungkin ya aku mengucapkan turut berduka cita juga mewakili pribadi dan keluarga. Mohon maaf juga karena tidak bisa hadir di masa-masa sulit abang. Ya aku mungkin karena memang sudah pernah merasakan kehilangan, walaupun mungkin yang kehilangan adalah seorang bapak, mungkin akan ada rasa yang berbeda ketika kita kehilangan seorang ibu. Tapi ya itu juga yang kita kembali lagi kepada yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa tidak salah kita bersedih, tapi jangan juga jadi seperti orang tidak bertuhan, karena kesedihan itu adalah bahagian dari kebahagiaan kita di masa mendatang. Jadi untuk sahabatku, abangku Dani, tetap semangat, masih banyak perjuanganmu di
kemudian hari, masih banyak juga mungkin mimpimu yang harus kau wujudkan, mungkin salah satunya yang dalam waktu dekat ini yang mungkin sempat tertunda. Kami juga sebagai teman-teman di sini menunggu kabar sukacita yang sempat tertunda ini, dan aku secara pribadi mengucapkan sekali lagi turut berduka cita, dan semoga Abang juga tetap selalu sehat, tetap semangat untuk menjaga Bapak tua yang sudah di masa tuanya saat ini, karena saat ini yang Bapak tua punya hanya dirimu, dan dirimu juga hanya mempunyai dia saat ini. Jadi mungkin kalian akan tetap, harapannya kalian akan tetap saling menjaga, saling menguatkan, sehingga kebahagiaanlah yang menjadi bagian kalian berdua. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan secara pribadi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir bersama dengan kita sama malam hari ini. Terima kasih juga untuk pendeta. Kiranya itu juga memberikan kita yang lainnya kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Thank you guys. Melda, bisa Mel? Oke. Turut berduka cita kepada Daniel. Yang sini ada Rahman juga yang berduka ya. Buat kalian berdua, biarlah kiranya kita dapat selalu berpengharapan, karena di dunia ini kita hanya sementara. Kita akan lebih lama di surga nanti, yaitu 1000 tahun lamanya, bahkan lebih. Jadi, biarlah harapan itu yang membuat kita semakin kuat dan semakin memiliki harapan di dunia ini. Aku nggak pintar berkata-kata ya, jadi cuman gitu aja. Semoga kita selalu diberkati, diberikan panjang umur, sehat-sehat, kita diberikan momen kebahagiaan bersama keluarga kita yang masih ada saat ini. Terima kasih. Mando? Mando bisa, Mando? Halo? Nggak bisa kali ya. Boy. Boy, bisa Boy? Boy, ayo Boy. Rani, Cak Rani. Nah, Rani dulu. Oh, udah open mic Boy. Boy dulu aja. Boy, jangan ngerjain tesis mulu, Boy. Videonya dibuka dong, Boy. Halo, selamat minggu bekerja semua. Belum, sabat dulu masih. Oh ya, selamat sabat. Astaga. Aduh. Sedih ya malam mingguan sendiri ya. Udah pengen malam mingguan, ay. Atau udah pindah agama ini. Selamat sahabat semuanya. Senang bisa ketemu sama semuanya walaupun lewat Zoom. Turut berduka cita untuk Dani, buat Rahman, buat Erik, buat Depi. Semoga Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan kekuatan agar Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua gitu. Mungkin kalau misalnya kayak mamahnya Dani, gimana ya? Aku udah kenal sama Dani dari kecil gitu, dari SD ya Dan ya, kita bareng-bareng. Bos kecil, panggilannya Dani itu di rumah bos kecil. Aku inget banget kalau misalnya main ke rumah Dani itu ditawarin mie gingseng. Paling berkesan gitu, pasti ditawarin ya teman-teman yang dari SD bareng-bareng, setiap main pasti ditawarin mie gingseng gitu. Baik banget, aku manggilnya Namboru ya. Namboru ini baik banget sama Mengboru, selalu yang ditawarin makanan apa, sampai terakhir yang kita pernah sharing bareng ya Dan ya ke rumah, kita masih ketemu, masih ngobrol-ngobrol. Aku lihat Namboru makin sehat walaupun hanya bisa tidur, tapi mungkin Tuhan tahu yang terbaik. Sekarang dia udah istirahat dengan damai ya, kayak Rahman tadi bilang,
anggap aja itu pulang kampung, nanti kita sama-sama menyusul kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Buat teman-teman yang berduka, sekali lagi turut berduka, semoga kalian diberikan kekuatan dan ketabahan, dan semoga kalian tetap bisa melayani Tuhan di hari-hari ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Sama beres. Kenapa, Wayang? Sama-sama beres sudah. Udah selesai makan, Weng? Udah itu. Masih satu piring lagi di belakang itu. Udah, malu. Rani, bisa Ran? Olive aja dulu, Olive. Olive. Oke, mana Olive? Olive. Ayo, Olive sayang. Olive. Ceplosan lagi. Ayo, Olive. Olive, come on, baby. Mau ngomong apa ya? Buat Dani, Bang Arif, kita semua turut berduka cita. Ya, semoga keluarga diberi ketabahan. Jangan berlarut dalam kesedihan. Ya, bingung juga sih mau ngomongnya. Ya, gimana? Nyanyi. Ya? Kenapa? Nyanyi, kalau bingung ngomong mah nyanyi. Aku nggak pinter ngomong. Dari dulu aku tahu itu. Maksudku ya udah, suka-sukamu aja. Pokoknya malam ini Dani bahagia aja buat gitu aja, Lip. Kalau nggak pintar ngomong pakai tangan, Lip. Dani, happy. Senyum. Senyum. Hidung gue situ, Lip. Anggap aja lagi di pesawat, Lip. Iya. Pelampung Mau ada di perhatian. jok. Gini-gini itu, Lip. Janganlah kayak gitu, Mueng. Apa kan intinya biar Dani ketawa, Lip. Itu aja, Lip. Oh, Ya, menghibur. Pokoknya Dani jangan berlarut dalam kesedihan. Ada kita. Kalau butuh curhat ada kita. Lo aja kali. Kalau butuh duit gimana, Lip? Kan ada Kalau butuh duit ada Pak Richard. Gitu. Duitnya apa mandiri? kalau butuh duit pinjam sama Bank Mandiri itu ada Richard. Iya. Kalau mau pengajuan kartu kredit ke aku bisa, Bang Mega. Iya. Jadi Kalau butuh masalah ke Boy. matanya jangan nangis lagi, Dani. Jadi nggak kelihatan tuh kan bola matanya tuh lah. Oh, iya. Bentar lagi kami nyanyi jingle Indomaret, tenang aja. Pokoknya jangan sedih-sedih lah ya. Jaga kesehatan semuanya. Tuh lihat matanya Dani tuh. Maaf ya Ibu Pendeta agak ini Ibu Pendeta, maaf ya. Maaf agak chaos sih. Agak chaos situasinya. Kita nggak enak sama merpati yang di belakang Ibu Pendeta itu. Merpatinya juga takut ngeliat kepala lu, Mueng kayaknya. Itu tadi kalau nggak ada ibu, aku udah pakai. Ini tadi. Kembali ke operator. Belinda, ayo dong, Belinda ngomong. Bel, kasih Indomie ke Bel. Thank you, Olive. Kangen banget aku sama Olive. Udah dari SMA. Dia masa anak ini, anak itu. Aku, Boy, kita bisa. Oke, siapa dulu ini? Belinda, aku kangen suara Belinda. Bebel dulu, Bebel. Naik PS. Dani. Aku, Tabita, itu anak IPA, si Boy. Teman-teman Dani udah di rumah loh. Aku udah pulang. Si Tri yang ini, yang dokter ini, Pi. Di unmute dulu dong,
biar ngomong satu-satu. Siapa dulu? Dani udah di rumah kan dari kemarin ya Dan ya? Iya Bel udah. Tuhan ya Dan ya. Tetap semangat ya Dan ya. Bel. Ingat kasih saran sama teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap pengharapan. Jangan terlalu dalam kesedihan. Aku sih ya melihat langsung ya gimana ruang kelas itu pasien-pasiennya. Merawat pasien kelas itu udah 6 bulan di bulan November sampai April. Banyak melihat lah dari yang sehat dan dari sakit ke sehat, dari yang pasti datang dan pergi. Banyaklah pengalaman yang aku dapat. Jadi memang semua itu proses hidup ya. Kita nggak bisa mengelak itu proses hidup. Tapi dengan adanya pengharapan, kita punya iman, itu yang bikin kita percaya kalau suatu saat Tuhan akan orang-orang sudah dipanggil duluan kita. Aku juga mau ngucapin turut berduka buat teman-teman Maria, Rahman, Desi, mamanya juga kemarin dari Erin, orang tua. Semoga teman-teman juga yang lain yang berduka diberi kekuatan sama Tuhan ya. Tetap semangat. Dan aku senang banget nih akhirnya kita punya momen seperti ini. Aku sih lihat ya dari orang tuaku, mereka itu dari pertama reuni udah kemana-mana, aktif di WhatsApp, pengen rasanya seperti itu. Dan akhirnya kita udah mulai ada waktu ya buat reuni, istilahnya reuni ya, kita kan nggak bisa ketemu tapi kita bisa lewat Zoom. Jadi saling menguatkan, berbagi supaya kita nggak ngerasa sendiri gitu. Kita kan nggak tahu ya gimana kondisi teman-teman kita, mungkin kelihatan kita sebenarnya butuh dukungan dari sesama gitu. Jadi ya senang banget akhirnya ada yang Ocha, terima kasih sudah mengebrak supaya ini terjadi ya. Dan juga teman-teman yang lain, semoga kita semua tetap sehat. Kalaupun kita ada yang sedang sakit, terpapar atau ya sudah sehat lah, yang tidak pernah terpapar, semua itu dijadikan pelajaran. Dan tetap sehat buat yang sedang sakit. Jangan stres, intinya itu. Kalau kita stres, imun kita tuh turun. Tetap makan yang baik ya, jangan kebanyakan makan. Ya, miskin lah anak-anak yang menau. Dan sekedar info aja ya, kalau sekarang ini COVID-nya ini tuh udah tipe yang menyerang sampai ke anak-anak. Jadi kenapa sampai ke anak-anak? Karena Delta. Kasus sekarang itu lebih senang sama sesuatu yang manis-manis, yang gula istilahnya. Jadi teman-teman, saran saya sih kurangin makanan manis-manis. Banyak orang makan yang pahit. Bukan berarti makan pahit, jadi pahit ya. Bukan bawaan ini manis, Bel, gimana dong? Bel, kayak kami yang manis-manis gini gimana, Bel? Oke. Si Asun tersinggung ini. Diabetes sih Samuel mah. Pendapat apa ya gimana sih? Ya, untuk menguatkan teman-teman. Semoga di lain waktu kita punya kesempatan lagi, tapi dalam keadaan tidak berduka ya, kita berduka. Semoga COVID ini cepat menghilang dari muka bumi ini, walaupun sulit kita lihat, tapi tidak ada yang mustahil. Walaupun tidak hilang, ya semoga kita tetap diberikan kesehatan semua ya, dan diberkati Tuhan baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kita ke depan, semua rencana kita, dan pikiran kita semua diberikan umur yang panjang supaya kita tetap masih bisa sharing kontak satu sama lain sampai kita nanti sudah beranak cucu mungkin ya. Itu doa dari aku.
menguatkan Dani ya Dan ya. Terima kasih buat pendeta juga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu semua. Thank you, Bebel. Teman-teman, kita doa tutup dulu ya. Udah ini kita boleh lanjut bicara lagi. Kita undang Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, yang di dalam kerajaan surga. Kembali kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu baik kepada adik kami Dani dan juga Rahmat. Kami tahu bahwa Tuhan lebih peduli kepada mereka dibandingkan kami. Oleh karena itu kami serahkan anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam duka cita yang mereka rasakan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tuhan memberkati Dani dan Rahmat. Tuhan selalu menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia kepada mereka. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan melindungi kamu dan memberkati kamu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Dewi. Udah izinkan. Sebelum ada yang live, foto dulu dong, screenshot. Iya, bentar ya. Itu susuk, Kan belum mau nyanyi Indomaret dulu katanya si Samuel. Iya bentar, kita closing dulu untuk ibadahnya biar kita bebas. Kenapa? Oke. Open kamera, silakan semuanya. Bu Purba boleh dong, Bu Purba sebagai ketua ini wali kelas kita dulu. Open semuanya ya. Pak tadi nge-share ke Sir Iwan. Jangan ngechat dulu ya, aku mau screenshot. Gayanya bebas ya? Bebas. Silahkan open cam teman-teman. Ini ada Vina, ada Desi, Rosdiana, Natalina, Erik, Mando. Udah? Nggak ada yang Pak lagi? Oke deh kalau gitu. Ya. Nah, boleh ini dulu sisiran rambut dulu. Ya. Yang ada sisir. Catokan dulu, Cak, catokan. Itu yang ada rambut itu tolong disisir dulu itu. Masih ada yang mau open cam nggak? Udah ya, jangan ngechat dulu ya. Iya sok Cak. Itu ada chat soalnya aku belum bisa. Erik. Nah, Erik, senyumnya Erik dibuka Erik. Oke. Rik, jangan pakai masker Rik. 1, 2, 3. Nah, aku save dulu. Gak kerasa Cak. Ocha ulangi lagi Ocha. Bentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Udah? Ya? Udah. Tapi kerasa. Dan sekarang Agorang karasa. satu mueng siamane ane wae berarti Batam. Siamane Batam. Si Egi dek nyanyi, si Egi kemarin kabar dek nyanyi. Gi, masker buka Gi, robek nanti Gi. Si Egi ngana diuk na Gi. Ada mah. Itulah ada Gi. Udah bebas ini mah mau ngomong apa aja. Aku stop record ya. Halo Rosdiana. Di mana